Shalom, saya ingin membuat sebuah video karena hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang menjadi mualaf, diantaranya ya Ruben Onsu. Walaupun masih saya bahas tentang Ruben Onsu, lalu siapa lagi? Bobon Santoso, dan katanya masih diprediksi beberapa orang. Kalau benar katanya Hotman Paris dan juga siapa namanya? Densu atau Denny Sumargo akan mualaf. Saya tidak ada urusan dengan itu. Setiap orang punya hak untuk beragama dan memiliki keyakinan. Namun saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Bagi saya, orang Kristen yang sejati tidak mungkin mualaf. Dengar baik-baik, saya ingin menyampaikan bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin mualaf. Orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Tapi buktinya ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus, menjadi mualaf atau meninggalkan Yesus. Saya harus jujur mengatakan orang Kristen sejati beda dengan orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen itu banyak, tetapi orang Kristen sejati itu hanya sedikit. Orang Kristen sejati hanyalah orang-orang Kristen yang terus ada bersama Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Nah, maksud saya begini, saudara. Saya harus menegaskan bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin mualaf. Orang Kristen sejati tidak mungkin berpindah keyakinan. Orang Kristen sejati, saudara, saya bicara ini bukan bicara dari mana saja, tapi saya bicara dari dasar Alkitab. Nah, siapa orang Kristen sejati? Yang menjadi masalah bukan menjadi mualafnya. Yang menjadi masalah di sini bukan berpindah keyakinan, karena sekali lagi setiap orang punya hak untuk berpindah keyakinan. Tapi saya meyakini kalau saudara orang Kristen sejati, maka saudara tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Maaf, saya tidak tahu perjalanan rohani daripada mereka yang telah menjadi mualaf. Tetapi bagi saya, Kristen sejati, sekali lagi saya harus ulangi ini, tidak mungkin mualaf. Nah, persoalannya adalah siapa yang disebut sebagai orang Kristen sejati? Apakah orang Kristen sejati adalah orang yang keluar masuk gereja? Apakah orang Kristen sejati adalah orang yang setiap hari ada di kebaktian? Atau orang Kristen sejati adalah orang yang melayani Tuhan? Tidak juga. Ada pendeta yang akhirnya menjadi mualaf juga, ya, seperti Yahya Waloni. Ya, bagi saya sederhana sekali. Orang Kristen sejati tidak mungkin tinggalkan Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, kita bahas dulu apa itu orang Kristen. Sebelum kita membahas ciri-ciri orang Kristen sejati, saya ingin bicara dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka adalah pengikut Kristus. Mereka telah menyerahkan hidup mereka untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Kristen sejati adalah pengikut Tuhan yang sejati juga. Yang namanya pengikut Tuhan Yesus sejati, dia tidak mungkin akan berhenti di tengah jalan, dia tidak mungkin meninggalkan Yesus di tengah jalan. Saya ulangi lagi, Kristen sejati sebenarnya sederhana. Mereka adalah orang-orang yang terus berjalan dengan Tuhan dan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan untuk meninggalkan Yesus. Saya hanya berikan beberapa ayat firman Tuhan mengenai ciri-ciri khas orang Kristen sejati. Kenapa saya mengatakan orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan imannya? Orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan Yesus. Karena definisi orang Kristen sejati bukan orang Kristen pada umumnya adalah yang pertama. Saya merasa bahwa orang Kristen sejati itu harus sadar bahwa dia dipilih Tuhan. Orang Kristen sejati bukan sekedar dia memeluk sebuah agama. Kalau hanya memeluk sebuah agama termasuk memeluk agama Kristen, satu waktu saya percaya dia tinggalkan Yesus. Tapi bagi saya, orang Kristen sejati itu bukan karena dia mau jadi Kristen atau dia mau jadi agama Kristen, tapi orang ini memang telah dipilih Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan ciri pertama, orang Kristen sejati dia dipilih Tuhan. Saya baca ya,
Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi, saudara, Kristen sejati adalah orang-orang yang bukan sekadar lahir dari mama papa Kristen. Orang-orang Kristen sejati bukan sekadar lahir karena dia beragama Kristen dari nenek moyang. Orang Kristen sejati juga tidak lahir dari sebuah organisasi gereja. Orang Kristen sejati lahir dari pilihan Tuhan. Tuhan memilih dia, Tuhan menetapkan dia menjadi orang percaya dan mengikuti Yesus. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Yesus, sederhana saja, kemungkinan dia bukan Kristen sejati. Kemungkinan dia hanya orang Kristen, tapi dia tidak dipilih Tuhan, alias dia bukan orang Kristen sejati. Yang kedua, orang Kristen yang sejati, itu orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Orang Kristen sejati tidak mungkin tinggalkan imannya, tidak mungkin tinggalkan Yesus, tidak mungkin tinggalkan kekristenan, karena orang ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan Yesus. Dia tidak cinta apapun di dunia ini. Dia mencintai Yesus. Saudara-saudara dengar baik-baik. Orang Kristen sejati yang tidak mungkin mualaf dan orang Kristen sejati yang tidak mungkin meninggalkan Yesus. Menurut Alkitab, ya, saya bicara semua ini menurut Alkitab. Sekali lagi, saya bicara menurut Alkitab. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah bentuk ayat firman Tuhan tentang kekristenan sejati. Orang Kristen sejati, dia cinta Tuhan. Bukan sekedar cinta Tuhan abal-abal, tapi cinta Tuhan dengan segenap hatinya. Cinta Tuhan dengan segenap akalnya, budi dan segenap kekuatannya. Ini punya makna begini. Orang Kristen sejati tidak hanya pintar nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak. Orang Kristen sejati yang mengasihi Tuhan punya 3 ciri tadi. Pertama, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap akalnya, dan segenap kekuatannya. Maksudnya begini, orang Kristen sejati tidak sekedar mencintai di bibir mulutnya, tapi dia mencintai dari hati. Orang yang mencintai hati, dari hati, bukan sekedar mencintai dari hati. Dengan akal, artinya apa? Kalau dia cinta Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Kalau dia belum mengerti firman Tuhan, dia belajar dari para hamba-hamba Allah yang mengetahui dengan baik kebenaran firman Tuhan. Lalu juga segenap akal atau segenap kekuatan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia setia ke gereja. Jadi saya yakin orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Begini, sederhana. Kenapa kita bisa mempertahankan hubungan dengan seseorang? Karena dasarnya karena kita mencintai. Orang yang kita cintai, benar-benar kita cintai. Tidak mungkin kita tinggalkan dia. Demikian. Kalau saudara orang Kristen sejati, Anda pasti mengasihi Tuhan. Dan kalau Anda mengasihi Tuhan, tawaran apapun dari dunia ini Anda tidak akan terima. Karena Anda mengasihi Tuhan. Yang berikut, pertanyaan ini pernah ditanyakan Tuhan kepada seorang murid bernama Simon. Hampir saja Simon yang disebut Petrus ini meninggalkan Yesus. Dikatakan begini dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang awalnya bermulut besar. Dia mau setialah, dia mau ikut Tuhan lah. Tapi ketika Yesus disalib, ketika dia lihat Yesus menderita, dia tinggalkan Yesus. Dia bahkan menyangkal Yesus, sempat menyangkal Yesus. Tapi puji Tuhan, untung dia tidak terhilang. Untung dia tidak pergi selamanya. Nah, apa yang Tuhan tantang kepada dia waktu itu?
Tuhan tanya, kamu mengasihi aku? 3 kali. Secara manusia sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan Petrus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena pertama dia dipilih Tuhan. Tapi yang kedua, yang menarik adalah dia adalah pengikut Tuhan. Otomatis dong dia mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tanya dia, apakah engkau mengasihi aku? Karena Petrus, sekuatnya dia jadi orang percaya, sekuat dia jadi seorang murid, satu waktu dia ada godaan untuk meninggalkan Yesus. Tapi karena dia punya cinta yang begitu luar biasa, waktu Tuhan tanya 3 kali, lalu air matanya jatuh. 3 kali sedang berbicara tentang ujian, tentang cinta kita kepada Tuhan. Bukti kita cinta kepada Tuhan, pertama, tawaran apapun yang datang, kekayaankah, hartakah, ketenarankah, tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena kita cinta Yesus. Jadi orang Kristen sejati saya jamin tidak akan pergi tinggalkan Yesus. Maaf, orang Kristen sejati tidak mungkin mualaf. Yang berikut, orang Kristen sejati dikenal oleh Tuhan dan bukan sekedar mereka mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi, orang Kristen sejati yang tidak mungkin meninggalkan iman mereka adalah orang Kristen yang dikenal Tuhannya dan bukan sekedar mengenal Tuhannya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, orang mengenal Tuhan bukan karena dia beragama Kristen. Orang mengenal Tuhan katanya ditentukan dari ketika dia melakukan firman Allah. Jadi, orang Kristen sejati bukan orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen sejati adalah orang yang bukan sekedar berdoa, berseru, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga menurut Matius 7 ayat 1. Walaupun ayat ini sering dipelesetkan oleh beberapa saudara-saudara kita dari seberang, bahwa ini bicara tentang Yesus itu tidak mau diakui sebagai Tuhan. Jadi dia tolak karena kalian mengatakan dia Yesus adalah Tuhan. Nah ini salah. Dalam konteks ini dia bilang, ini orang yang tidak melakukan firman. Lalu yang ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan bahwa Kristen sejati adalah Kristen yang mengenal Tuhannya, atau lebih tepat adalah orang Kristen yang dikenal Tuhannya dan bukan sekedar mengenal Tuhannya. Banyak orang Kristen kenal Tuhannya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Tuhan kenal kita? Ciri daripada Tuhan mengenal kita adalah kita melakukan firman-Nya. Jadi orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang berikut yang tadi saya sampaikan. Dikenal Tuhannya dan bukan sekedar dia mengenal Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang mengenal Tuhan? Ibadah setiap minggu, tapi akhirnya tinggalkan iman. Karena bagi saya, dia hanya orang Kristen pada umumnya mengenal Tuhan lewat khotbah-khotbah, tapi dia sendiri tidak dikenal oleh Tuhannya. Yang setuju katakan amin. Lalu saudara-saudara, orang Kristen sejati yang saya tutup adalah orang Kristen yang tidak mungkin meninggalkan imannya adalah orang Kristen yang setia sampai akhir hidupnya. Saya ulangi lagi. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang akan terus setia kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi. Mau miskinkah, mau kayakah, mau sakitkah, tidak sakitkah, dia akan setia dengan dia. Tidak akan dikecewakan oleh apapun sampai dia meninggalkan Yesus. Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Rasul Paulus adalah seorang pembenci. Dulu dia sebelum jadi Paulus atau diubah namanya menjadi Paulus, dia seorang bernama Saulus, seorang penjahat. Kalau saya sebut penjahat karena dia suka menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Dan lebih parahnya adalah dia paling benci Yesus. Tetapi akhirnya dia berjumpa dengan Yesus dalam sebuah penampakan di sebuah perjalanan dan akhirnya perjalanan iman dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan sejak itu dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Baik kehidupannya maupun matinya adalah Kristus. Dia setia sampai akhir hidupnya. Sekali lagi, dia setia
sampai akhir hidupnya. Jadi saya percaya orang Kristen sejati pertama tidak mungkin mualaf, orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan Yesus, orang Kristen sejati tidak mungkin pergi meninggalkan imannya karena punya ciri yang terakhir yaitu setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi saya percaya kalau ada orang yang meninggalkan imannya karena mereka bukan orang Kristen sejati. Kalau mereka Kristen sejati, mereka memiliki ciri terakhir, yaitu mereka pasti setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, setia beribadah itu berbeda dengan setia dengan Tuhan. Karena ada orang-orang yang, maaf, kelihatannya dia bergereja, tapi akhirnya dia tinggalkan Yesus. Seperti Yudas. Yudas itu ikut Tuhan, makan bersama Tuhan Yesus, minum bersama Tuhan Yesus, tidur bareng bersama Tuhan Yesus, lihat mujizat Tuhan lewat Tuhan Yesus. Tetapi dia bukan orang yang mencintai Tuhan. Dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Dia bukan orang yang setia dengan Tuhan. Kita tahu cerita itu berakhir. Yudas meninggalkan Yesus. Yudas menjual Yesus. Jadi saya kasih tahu, orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan Yesus. Orang Kristen sejati tidak mungkin meninggalkan imannya kalau dia memiliki karakter terakhir, setia kepada Tuhan. Saya kasih ingat saudara-saudara, kalau ada orang meninggalkan imannya, rela meninggalkan istri anaknya, apalagi rela meninggalkan Tuhannya. Saya kasih ingat, dimanapun dia berada, Anda harus sadar bahwa kalau Tuhannya saja bisa dia hianati, dia tinggalkan, apalagi hanya sekedar agama. Karena itu jadi orang Kristen, jadilah Kristen sejati supaya kita tetap setia sampai akhir. God bless you, Tuhan berkati.